Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1161. Tang Zichen terbang mengitari pulau di langit. Pulau ini dalam radius 7 atau 8 km. Tang Zichen merasa itu terlalu kecil, itu tidak akan cukup setelah pengembangan sekte di masa depan. Jadi, Tang Zichen dan yang lainnya melanjutkan pencarian mereka di tempat lain. Lokasi bawah laut tidak boleh terlalu jauh dari daratan, dalam jarak sekitar 300 km. Dengan kecepatan pesawat terbang, 300 km akan memakan waktu kurang dari 10 menit. Akhirnya, Tang Zichen melihat pulau laut yang sangat indah, tepatnya sekelompok pulau. Gugusan pulau ini, sekitar 30 atau lebih terhubung satu sama lain, sangat indah, dan bintang-bintang menahan 3 pulau terbesar di tengahnya seperti bulan. Yang penting bukan itu, tetapi tanah pulau ini tinggi di atas laut tingkat dan ada juga gunung runcing seperti rebung di pulau itu, sehingga tidak perlu khawatir tentang tsunami atau semacamnya. "Yai, itu dia," kata Tang Zichen dengan sibuk. "Wow, ini pulau yang bagus." Xie Dayong tersenyum. Istri guru Tang Zichen juga berkata, kelompok pulau ini, seperti pulau abadi, sangat indah, meskipun kecil, memiliki pegunungan yang sangat tinggi. Saya suka tempat ini. "Haha, kalau begitu aku menyatakan bahwa gugusan pulau ini, semuanya milik tanahku," teriak Tang Zichen, lalu bergegas ke pulau-pulau itu. Di hari-hari berikutnya, Tang Zichen hanya merencanakan pulau-pulau itu, menetapkan salah satu pulau paling tengah sebagai inti dari gerbang tak berujung, dan membangun sebuah rumah kayu untuk menandai tempat itu. Kemudian, barulah Tang Zichen meninggalkan pulau itu dan menuju ke wilayah iblis. Sekitar setengah hari kemudian, mereka tiba di langit di atas altar umum kultus iblis. 1. Wah, ini dia, mesin terbangnya sangat tidak ortodoks. Ini pertama kalinya aku datang ke wilayah iblis. Kakak kelima tersenyum. Tang Zichen berkata, "Kalian tunggu aku di sini, aku akan turun dulu." Istri guru itu sibuk berkata, "Apakah ini akan berbahaya?" Lagi pula ini adalah kuil kepala iblis, dan orang-orang dari pemujaan iblis semuanya kejam dan jahat. "Sini, jangan khawatir, aku sedikit terkenal di dunia Jianghu. Setidaknya pembunuhanku terhadap guru sekutu sekolah Liang San diketahui oleh faksi yang saleh dan jahat. Bagaimana orang biasa berani menyentuhku, kecuali mereka berada di atas tingkat kesempurnaan guru, tetapi bagaimana mungkin seseorang di atas tingkat kesempurnaan guru bertemu dengan mereka secara kebetulan? Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah." Mem. Tang Zichen bergegas menuruni altar utama sekte iblis. Dia langsung mendarat di halaman belakang tempat tinggal Mu Qianji. "Halo, di mana Mu Qianji?" Don bertanya kepada seorang pelayan. "Ah, kamu. Tidak peduli siapa aku mencari Mu Qianji." Putri, dia tidak ada di sini." "Tidak di sini. Dan kemana dia pergi?" "Aku tidak tahu, aku harus bertanya pada uskup tentang itu." "Oh, Patriark." Tang Zichen ragu-ragu dan langsung pergi ke Master Sekte. Master Sekte hanya berada pada level yang sama sebagai sekutu yang layak, jadi saya yakin Master Sekte tidak akan berani melakukan sesuatu yang gegabah pada Tang Zichen. Tang Zichen merasa cukup baik memiliki prestise. Melapor ke Patriark, "Seseorang mencarimu di luar." Di aula besar, bawahan berpakaian hitam masuk untuk melapor. "Biarkan dia masuk." Tang Zichen masuk. Ini adalah pertama kalinya Tang Zichen melihat Demon Patriark. Demon Patriark mengerutkan kening, dia sebenarnya belum pernah melihat wajah asli Wind Lightning, tapi orang ini sudah sebaik guntur. "Mungkinkah kamu petir angin?" tanya uskup. Melapor ke senior, junior adalah Wind Lightning, beranikah aku bertanya apakah senior adalah Master Sekte Iblis, Mu Yihao? "Hahaha, maafkan kamu karena hanya menjadi petir angin, kamu adalah orang yang telah kudengar selama lebih dari 20 tahun, dan baru sekarang aku benar-benar melihatmu tidak buruk, memang tampan, tidak heran putriku, ketika dia seorang remaja, mulai tergila-gila padamu." "Oh, ini adalah kehormatan junior. Angin petir, ada baiknya kamu tidak mati." "Apa? Senior tidak ingin aku mati?" "Aku mendapat kesan bahwa senior tidak suka membunuhku," kata Tang Zichen. "Itu dulu, tapi sekarang kamu dianggap setengah menantuku, jadi tentu saja berbeda." "Menantu? Oh, baiklah, aku sudah menerima perasaan antara kamu dan putriku, kamu benar-benar saling mencintai, aku mendukungmu, selain itu aku juga menyukaimu sebagai seorang jenius, aku yakin kamu pasti akan menjadi bakat untuk sekte iblisku di masa depan." "Tunggu, apa kata senior?" "Kalimat terakhir, saya yakin masa depan pasti akan menjadi bakat untuk agama iblis saya."
Mu mengulangi kalimat itu. Senior, kamu salah, bagaimana aku bisa menjadi bakat dari sekte iblis? Apa? Kamu tidak menyukai putriku lagi? Seperti tentu saja, tapi itu masalah yang berbeda. Maaf, tidak ada dua cara tentang hal itu dengan saya. Anda harus berada dalam keluarga untuk menikahi putri saya, dan saya pikir dengan perasaan Anda terhadap putri saya itu bukan masalah sama sekali. Salah, ini masalah besar. Hahaha, Windy, tidak ada yang namanya cerita sarung tangan kosong. Baiklah, Patriark, aku benar-benar sedang tidak mood untuk mengobrol denganmu hari ini. Aku di sini untuk menemukan Mu Qianji, kemana dia pergi. Apakah kamu tidak kembali dengan putriku? Patriark terkejut, dia mengira putrinya telah membawa Tang Zichen kembali ke markas sekte iblis bersamanya, tetapi sebagai hasilnya, petir angin ada di sini untuk menemukan seseorang. Patriark senior, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku datang dengan Mu Qianji? Wind Lightning, benarkah putriku tidak bersamamu? Penyihir Patriark sibuk bertanya. Tang Zichen bingung, dia datang untuk mencari seseorang. Kenapa Patriark bertanya padanya sekarang? Patriark, bagaimana aku berakhir dengan Qianji? Aku semua mengira dia meninggal ketika dia berada di sekte Liangshan. Setahun kemudian, hanya setengah bulan yang lalu aku mendengar bahwa dia tidak mati, jadi aku bergegas ke sini untuk bertemu dia setelah aku selesai menangani masalah ini. Sang Patriark tertegun. Patriark, beritahu aku, kemana 1000 ekstremitas pergi? Kamu harus menyadari hal ini, karena kamu adalah orang yang menyelamatkan Mu Qianji dari sekte Liangshan setahun yang lalu. Tang Zichen berkata dengan agak gugup, karena melihat ke ekspresi Patriark, sepertinya dia juga sudah lama tidak melihat Mu Qianji. Patriark berkata, setahun yang lalu, saya memimpin beberapa orang terbaik saya ke sekte Liangshan untuk menyelamatkan Qianji. Dalam perjalanan pulang, kami mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda di sekte Liangshan. Setelah itu, Qianji tidak kembali ke sekte iblis bersamaku. Dia berkata bahwa dia tidak bisa meninggalkanmu, jadi dia kembali ke aliansi adil untuk menemukanmu, dan kami mendengar bahwa setelah kamu membunuh sekutu, kamu jatuh pingsan dan terguling. Naga Jiao pergi. Ya, augur itu adalah temanku. Apakah Cici mengatakan di mana dia akan menemukanku? Tidak, kami sudah berada di persimpangan Masamune dan dia kembali ke Masamune sendirian, dan kami belum mendengar sepatah kata pun darinya sampai sekarang. Kupikir Cici telah menemukanmu dan membawamu bersamanya kembali ke sekte iblis utama, kata uskup. Oh. Pantas saja Patriark mengatakan sesuatu tentang menantu laki-laki untuk bergabung dengan keluarganya, dan berpikir bahwa Mu Qianji telah membawanya kembali untuk bertemu orang tuanya. Kalau begitu aku akan pergi dulu, kata Tang Zichen. Tang Zichen berpikir dalam hati, karena Mu Qianji pergi ke aliansi adil untuk menemukan dirinya sendiri ada dua kemungkinan. Pertama, dia masih berada dalam aliansi adil. Kedua, dia tidak menemukan dirinya di aliansi adil, jadi dia mungkin telah pergi ke dunia lain, karena Mu Qianji juga mungkin berpikir bahwa Blacky telah membawanya ke dunia lain. Tunggu, apakah Patriark punya perintah lagi? Wind Lightning, apakah kamu tidak mendengar berita tentang putriku di aliansi yang benar? Seharusnya tidak begitu. Patriark bertanya dengan prihatin. Kembali ke senior, sepertinya tidak. Anak ini, kemana dia pergi? Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Patriark, jangan khawatir, aku yakin dia akan baik-baik saja, aku akan menemukannya. Tolong, aku harus. Tang Zichen mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba berbalik, ngomong-ngomong, Patriark, aku ingin bertanya tentang seseorang. Siapa? Tuanku, Dingru. Mengapa tuanmu bertanya padaku? Aku tidak mengenalmu dengan baik, kata Patriark tanpa berkata-kata. Ini seperti ini, setahun yang lalu, juga sekitar setengah bulan setelah kematian guru aliansi sekolah Liangshan, tuanku ditangkap oleh orang kuat yang kudengar berada di tingkat Grandmaster, tapi orang yang sangat kuat dari aliansi lurus kita seharusnya tidak menangkap tuanku, dan bahkan jika dia melakukannya, dia akan dibebaskan sejak lama, jadi aku khawatir bahwa mungkin ada orang kuat setingkat seperti itu dari sekte iblis yang menangkap tuanku. Oke, saya akan bertanya-tanya untuk Anda, tetapi saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh terlalu optimis. Jika Anda ditangkap oleh orang kuat setingkat ini, Anda hanya dapat melakukan apa yang diperintahkan. Anda bisa, aku tidak mampu memprovokasi pria kuat setingkat ini, dan aku juga tidak bisa, jangan melibatkan putriku. Jangan khawatir, aku tidak akan buta, aku akan pergi dulu. Tang Zichen berjalan keluar dari istana dan terbang ke langit saat dia berada di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya.
Di langit, di samping awan, saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen, serta istrinya, berdiri di langit. Saya kebetulan mendengar, wah, saya dulu berpikir bahwa awan di langit adalah gumpalan, seperti kapas, tetapi sekarang saya menyadari bahwa itu hanyalah kabut. Tang Zichen berkata, awan pada awalnya adalah kabut, dan Anda pikir Anda bisa berbaring dan mengapung di atasnya. Anda melihatnya dari tanah karena jaraknya terlihat seperti awan kapas. Kakak Win, kamu kembali. Hei, di mana penyihir itu? Permisi, di mana Mochizen? Tanya kakak. Tang Zichen berkata, Muqianji dia tidak ada di kantor pusat sekte sihir. Kemana dia pergi? Entahlah, aku pergi untuk bertanya pada pesulap dan dia pikir dia bersamaku. Bukannya dia menghilang lagi, seperti Tuan. Jangan bicara omong kosong. Kakak ketiga sibuk. Tang Zichen tersenyum, saya pikir dia harus berada di dunia lain, dia pergi ke aliansi yang benar dan tidak menemukan saya, dia pasti akan pergi ke dunia lain, ayo pergi sekarang dan menuju ke jurang maut di iblis wilayah. Segera, mereka tiba di jurang maut. Wow, jurang maut yang spektakuler. Guru bertanya, Windy apakah boleh melompat ke sini? Sensei, jangan lihat penampilan jurang maut yang menakutkan ini, tapi sebenarnya menakutkan, jika tidak bukankah itu akan menjadi dua dunia yang datang dan pergi? Untuk bepergian ke dunia lain, sangat bersemangat untuk memikirkannya kakak Win, ketika kamu pergi ke dunia lain, kamu harus membawa kami semua kesenangan. Oke, Tang Zichen mengangguk kepala. Kemudian, Tang Zichen memimpin dan melompat ke jurang maut. Tidak lama kemudian, mereka muncul dari jurang maut dunia lain. Wow, luar biasa. Semua orang berseru untuk sementara waktu. Saudaraku, ini adalah dunia lain lah, selamat datang di dunia lain. Kakak keempat berkata, Kakak Feng, kelihatannya juga tidak bagus, gunung ini tidak sehijau dunia kita, dan aku selalu merasa udaranya tidak sebaik dunia kita. Tang Zichen berkata dalam hatinya, hidung ini benar-benar pintar, makam 1000 gunung ini dianggap jauh dari pegunungan kota yang bising, jika udara di sini tidak bagus, lalu kembali ke kota metropolitan, saya tidak tahu bagaimana tidak menyukainya. Istri guru itu pun berkata, udaranya memang tidak sesegar dunia kita, mungkin tempat ini adalah tempat dengan udara terburuk di dunia, kita juga memiliki udara terburuk di dunia itu. Tang Zichen terdiam, makam 1000 gunung ini dianggap sebagai tempat yang udaranya bagus. Baiklah, berhenti bicara, ayo, kembali ke Kekaisaran Yan Huang, ke dunia ini aku tuannya, aku orang terkuat di dunia ini, dan itu sebelum masuk ke klan. Aku akan pergi. Meskipun semua orang sudah tahu, mereka masih terkejut, memikirkan bahwa di dunia lain ada banyak orang kuat di atas kepala mereka, dan benua misterius di seberang lautan yang jauh, tapi di sini adalah yang nomor satu di dunia. Dunia, apa perbedaan dunia? Tang Zichen membawa saudara laki-laki dan perempuannya ke pangkalan kapal terbang di dekat makam 1000 gunung. Pangkalan kapal terbang ini khusus untuk digunakan Tang Zichen setelah dia datang ke sini. Tang senior, kamu di sini, hei, mereka. Awak pangkalan sibuk menyapa. Baiklah, jangan banyak tanya, beri aku kapal terbang. Oke, tapi, senior Tang, apakah Anda ingin diberi kapal terbang terbaru yang telah Anda kembangkan? Jenis kapal terbang baru. Ya, ini baru dikembangkan, Kekaisaran mengirimimu segera untuk kenyamananmu, tetapi tidak stabil seperti model lama. Kata staf itu. Kapal terbang jenis baru, seberapa cepat? Hei, ini 2 kali lebih cepat dari tipe lama, dan hanya butuh sekitar 3 hari untuk terbang dari sini ke kota Wangjing. Wow, itu banyak waktu untuk menyusut, jadi mari kita keluarkan kapal terbang tipe baru dari sini. Oke. Tidak lama kemudian, sebuah kapal terbang putih baru meluncur keluar. Kapal terbang jenis baru ini sedikit berbeda dari yang lama, bentuknya lonjong seperti pisau, terlihat lebih rata, dan masih rata secara diagonal, jelas, hambatan angin jauh lebih sedikit. Tang Zichen menyapa semua orang, naiklah ke kapal terbang. Windy, benda apa ini? Tanya istri guru itu. Hei, sensei, ini kapal terbang, yang jauh lebih cepat dari mesin terbang. Tidak mungkin ada benda yang lebih cepat dari mesin terbang. Tentu saja ada, kapal terbang ini adalah yang tercepat di dunia, sekitar 10 kali lebih cepat dari mesin terbang, kan? Semua orang sangat terkejut. Tang Zichen hanya tertawa, dunia ini benar-benar luar biasa dalam hal sains. Tang Zichen memulai kapal terbang, lalu mengatur arah dan terbang menuju Kekaisaran Yan Huang. Wow, kursi ini sangat empuk dan nyaman.
Kakak ketiga menyentuh kursi kulit di kapal terbang dan berkata, tingkat kursi ini pasti tidak terlihat di dunia lain. Ya, bagaimana bisa ada tempat duduk yang begitu nyaman, dan apa semua ini, mereka terlihat sangat berkelas. Kakak Sieyong berseru, dunia ini benar-benar lebih maju. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia mendengar kata-kata kakak, dia tidak bisa tidak memikirkan saat dia pertama kali menyeberang ke dunia ini. Tang Zichen juga sering berseru, dunia ini benar-benar lebih maju. Tanpa diduga, Big Brother juga muncul dengan kalimat ini. Tang Zichen berkata, saudara-saudara sekalian, ada 3 hari dari tujuan kita, dan kita semua akan menghabiskan 3 hari ini di kapal terbang, tetapi ada makanan di kapal, jadi jangan khawatir. Bagaimana dengan tidur? Di mana kamar mandinya? Kakak senior kedua Hao Zizu bertanya. Ya, aku juga ingin pergi ke kamar mandi. Kakak laki-laki berkata, kamu sangat usil, kamu hanya menahannya dalam 3 hari ini. Tang Zichen tersenyum, tidak perlu menahannya, ada toilet di kapal terbang juga, kemari semuanya. Tang Zichen datang ke ujung kapal terbang, ada sebuah pintu, meskipun sangat pendek, seperti memasuki ruang bawah tanah yang rendah, tetapi di dalamnya dengan cepat dan rapi, seperti toilet modern, ada toilet pancuran, tetapi juga sebuah wastafel. Saat ini, tempat itu bersih dengan handuk dan segalanya, dan staf pangkalan tentu saja selalu menyiapkannya. Toilet ini, buka tutup toilet ini, duduklah di sini, dan kamu bisa pergi ke toilet. Adik perempuan dan wanita lainnya tersipu. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa, benar-benar feodal, mengatakan kata-kata toilet akan tersipu malu dan malu. Dan kemudian di sini, nyalakan noselnya, kamu bisa mandi, lihat air panas, kapal terbang ini punya air panas. Ada air di sini juga, apakah ini air dari dunia? Kakak sepertinya tidak mengerti dari mana air itu berasal, sejauh yang dia ingat, semuanya disalurkan dari mata air di pegunungan. Oh, kapal terbang ini adalah permukaan luarnya, pasti ada tempat untuk menyembunyikan airnya. Lalu menggunakan penahan angin untuk memanaskannya, ada air panasnya. Baiklah, sekarang sudah bersih. Adik perempuan berkata, tapi, dengan begitu banyak orang di sini, siapa yang berani mandi di sini? Oh, Sisui ruang di sini terbatas, seluruh area didedikasikan untuk mencuci, jangan bandingkan ruang di sini dengan kamar di dunia lain. Begitu kamu mengunci pintu kamar mandi ini, kamu bisa mengambil mandi, jangan khawatir, kedap suaranya sangat bagus, Anda tidak akan bisa mendengar apapun di luar. Oh, semua orang mengangguk. Don kemudian membawa mereka ke sisi kanan kapal terbang dan membuka pintu tak terlihat. Ini adalah dapur kapal terbang, jika kamu ingin memasak, kamu bisa memasaknya di sini, ini lemari esnya, lihat ini semua akan membutuhkan lebih banyak makanan sekarang, aku akan memasaknya untuk kalian di malam. Istri guru mengerutkan kening dan bertanya, tapi, bagaimana kamu bisa memasak tanpa kompor? Ya, tidak ada kayu bakar juga. Tang Zichen tersenyum, dapur di sini, tidak perlu kompor lagi, lihat di sini, ada kompor induksi dan gas, keduanya bisa memasak, Anda akan mengetahuinya saat melihat saya memasak di malam hari. Wow, dunia ini benar-benar lebih maju. Kakak dan adik Tang Zichen berkata dengan serangkaian anggukan. Hehe, lalu ke pot penerbangan di luar, bagaimana dengan kursi ini, tekan di sini dan secara otomatis akan berbaring rata, lalu itu akan menjadi tempat tidur kecil. Tang Zichen menginstruksikan kursi itu. Kakak senior kelima bertanya, Saudara Feng, mengapa kursinya mengembang dan menyusut saat Anda menekan tombol ini? Apakah ada hewan yang bersembunyi di sana untuk membantu kita menarik? Haha, tidaklah, ini elektrik, ada motor di dalamnya, ini terlalu rumit, kita akan mengerti nanti. Tang Zichen mengambil remote control dan menekannya, dan TV pot penerbangan menyala. Hahaha, petani sepertimu, juga berani tampil di depanku. TV tiba-tiba terdengar dengan tawa seorang pria berseragam aneh. Saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen terkejut dan sibuk, siapa kamu? Kakak Feng, mengapa ada orang lain yang bersembunyi di sini? Ya, Saudara Feng, saya pikir hanya ada. Bagaimana dengan kita? Kakak ketiga berkata, dan pria ini sombong, apakah kapal terbang ini miliknya? Hahaha. Tang Zichen tertawa, berpikir bahwa pertama kali Tang Zichen melihat TV, dia juga membuat lelucon. Pada saat itu, Dao kakak Feng ini, bukan yang kamu ceritakan sebelumnya, TV apa kan? Ya, ini TV-nya. Istri guru berkata, Fenger, apa yang terjadi? Kamu beritahu kami dengan jelas, kamu menakuti semua orang, apakah itu nyata atau tidak? Tentu saja orang-orang di sana adalah orang sungguhan.
Ah, mereka benar-benar orang. Orang sungguhan, tapi bisa dibilang mereka boneka. Yah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mari kita berpura-pura mereka ada di dunia lain. Wow, canggih sekali. Tang Zichen segera menemukan film dan memutarnya untuk dilihat semua orang. Itu adalah film seni bela diri. Alasan untuk bermain seni bela diri ini untuk membuat semua orang merasa lebih kontemporer. Lagi pula, dunia lain adalah semacam seni bela diri, dunia. Jadi, semua orang menghabiskan 3 hari dengan bahagia, dan kemudian menerbangkan kapal ke wilayah Kekaisaran Yan Huang. Setelah 3 hari ini, menonton film penjelasan Tang Zichen, mereka juga menjadi lebih memahami dunia ini, tidak lagi konyol seperti saat pertama kali tiba. Kakak laki-laki dan perempuan senior, kita sudah sampai. Wah, ini dia. Di bawah sini adalah Kekaisaran Yan Huang, kota Wangjing. Aku pernah menjadi kaisar di sini. Sebagai tambahan, teman-temanku di dunia ini, dan para wanita, semuanya tinggal di sini. Ketika Tang Zichen berbicara tentang para wanita, dia menatap adik perempuannya, yang benar-benar terlihat agak putih. Tang Zichen tidak peduli dan kapal terbang itu mendarat di tanah kota Wangjing. Karena kapal terbang tetap di udara, ketika Tang Zichen mendarat di tanah istana, kelompok teman Tang Zichen sudah berkumpul. Tang Zichen membuka Palka dan Xiao Meng yang pertama terbang, kakak Zichen. Bahkan sebelum Xiao Meng terbang melewati Palka, dia melihat wajah asing di dalam, dan mereka semua tampak berpakaian klasik, sama sekali tidak seperti orang-orang dari dunia ini. Tang Zichen berkata, Xiao Meng, mereka adalah saudara laki-laki dan perempuanku, dan istri guruku. Oh, Xiao Meng tampak sedikit gugup. Tang Zichen berkata, kakak laki-laki dan perempuan senior dan ibu senior, ayo pergi, kita akan memasuki aula utama dulu, lalu aku akan memperkenalkan teman-temanku satu persatu. Bagus. Si Sun memimpin jalan ke pintu Palka. Wow, Liu Yue, Wang Xing dan yang lainnya berseru ketika mereka melihat istri guru Tang Zichen. Wang Xing berkata, aku bertaruh itu pasti adik perempuan Tang Zichen, aku menantangmu untuk bertaruh. Liu Yue memberinya pandangan kosong, omong kosong, kamu masih harus bertaruh untuk ini, maka aku akan bertaruh 2 bungkus potongan pedas, apakah kamu menginginkannya? Sesaat kemudian adik perempuan Tang Zichen juga turun dari kapal terbang. Mata Liu Yue Wang Xing berbinar lagi. Hei, gadis muda dan cantik lainnya, yang mana adik perempuannya? Semuanya cantik. Wang Xing dan Liu Yue bingung. Tang Zichen memandang semua orang yang berdiri di depannya dan tidak melihat Mu Qianji. Jantung Tang Zichen berdebar kencang. Apakah Mu Qianji tidak datang ke dunia ini? Mustahil, Mu Qianji tidak dapat menemukanku di aliansi adil dan pasti akan datang ke dunia ini. Tang Zichen agak cemas di dalam, tetapi saat ini, dia tidak peduli untuk saat ini. Tang Zichen berkata kepada semua orang, saya kembali, dan membawa saudara laki-laki dan perempuan saya, serta istri guru saya, semuanya, memasuki aula utama. Saya akan secara resmi memperkenalkan diri kepada semua orang. Ya, semua orang memasuki aula utama. Pada gilirannya, Tang Zichen memperkenalkan saudara laki-laki dan perempuannya kepada teman-temannya, dan pada gilirannya, teman-teman di dunia ini kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka. Proses ini tidak akan dijelaskan secara detail lagi. Setelah perkenalan, Tang Zichen bertanya, itu apakah Mu Qianji pernah ke sini? Ini saat aku pergi. Semua orang menggelengkan kepala dan berkata tidak. Oh, Tang Zichen sedikit tersesat di dalam, dia mengira Mu Qianji 100% ada di sini, tetapi akibatnya, dia tidak datang ke dunia ini, jadi kemana dia pergi? Pada hari-hari berikutnya, Tang Zichen membawa kakak laki-laki, kakak perempuan, dan ibu seniornya berkeliling dunia ini, dan mereka akhirnya memahaminya. Lalu, 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan mereka hampir lelah bermain. Tang Zichen tidak bisa terus menghabiskan hari-harinya di sini, dan harus kembali ke jalurnya secepat mungkin. Tang Zichen akan mengumpulkan sekelompok ilmuwan di dunia ini dan membawa mereka ke dunia lain. Namun, pada saat ini, terjadi peristiwa yang tidak dapat dipercaya. Melaporkan ke senior Tang, pangkalan kapal terbang kami yang ditempatkan di dekat makam 1000 bukit, kemarin seorang karyawan kembali ke Kekaisaran Yan Huang, dia mengatakan bahwa makam 1000 bukit telah menghilang dalam semalam. Apa katamu? Alis Tang Zichen berkerut, makam 1000 bukit telah menghilang. Heh, lucu, siapa yang bilang begitu, suruh dia datang menemuiku. Ya. Setengah hari kemudian, seorang pria datang. Beri hormat kepada senior Tang. Kamu adalah seorang karyawan pangkalan yang ditempatkan di dekat makam Gunung 1000 sebelumnya.
Ya, saya adalah karyawan pangkalan, makam Gunung Seribu. Saya bekerja shift setiap 6 bulan, dan sekarang saya berada di tengah shift saya. Saya telah beristirahat selama 6 bulan terakhir. Baiklah, jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Kamu kembali dan memberitahu seseorang bahwa makam Gunung Seribu hilang. Apa artinya itu? Oh ya, kami dulu beberapa kali naik kapal terbang ke langit, dan setiap kali kami bisa melihat keindahan khusus dari bangunan bibir laut makam Bukit Seribu, tapi malam sebelum aku kembali, laut seperti bangunan bibir makam Seribu Bukit telah hilang. Karyawan itu meremehkan fakta bahwa dia tidak tahu bahwa makam Seribu Bukit adalah jalan yang dapat dilalui ke dunia lain dan mengira itu hanyalah keajaiban alam yang tidak dapat dijelaskan. Baiklah, kamu bisa kembali. Ya. Tang Zichen mengerutkan alisnya dan memanggil Xiao Meng. Kakak Zichen, ada apa? Xiao Meng, apakah kamu bebas? Kakak Zichen, ada apa? Tentu saja aku bebas. Xiao Meng sibuk menganggukkan kepalanya, takut Tang Zichen tidak akan mencarinya seperti itu. Temani aku ke makam Seribu Bukit. Kita saja. Jangan terlalu banyak berpikir, aku baru saja mendengar bahwa makam Seribu Bukit telah menghilang dan pergi untuk melihatnya. Tang Zichen dalam hati berkata, Nima, jangan membuatku takut. Jika makam Seribu Gunung menghilang, itu benar-benar akan menjadi istirahat. Tang Zichen dan Xiao Meng naik kapal terbang dan segera bergegas ke makam Seribu Gunung. 3 hari kemudian, Tang Zichen tiba di makam Gunung Seribu. Untungnya kapal terbang telah ditingkatkan dan 2 kali lebih cepat, jika tidak maka akan memakan waktu 7 hari. Benar saja, Tang Zichen berdiri di gunung di sebelah makam Seribu Gunung, dan sekilas, hanya ada pegunungan yang bergulung, sedangkan makam Seribu Gunung yang dulu berdiri di udara di tengah dunia seperti pembentukan bibir sudah tanpa bekas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Zichen tetap tinggal. Kakak Zichen, makam Seribu Bukit benar-benar hilang. Apa ini? Apa yang terjadi? Saya juga. Aku tidak tahu Tuhan apa yang sedang terjadi. Jadi, bisakah kamu melakukan perjalanan kembali ke dunia lain? Saya tidak tahu. Tang Zichen segera mencobanya, dan hasilnya berbicara sendiri. Bahkan makam Seribu Gunung pun hilang, jadi bagaimana dia bisa menyeberang kembali? Sudah selesai. Tang Zichen memiliki pikiran yang jatuh di benaknya. 2 hari yang lalu, istri guru masih mengatakan bahwa sudah hampir waktunya untuk kembali setelah bermain. Bagaimana lagi untuk kembali sekarang? Kakak Zichen, lalu apa yang harus dilakukan? Ayo kembali dulu, kata Tang Zichen dengan frustrasi. Setelah 3 hari berikutnya, Tang Zichen kembali ke kota Wangjing. Istri guru Tang Zichen sedang sibuk bertanya, Fenger, dari mana saja kamu? Sensei, aku. Baiklah. Jangan banyak bicara, kita sudah cukup bersenang-senang di dunia ini, akan membuang-buang waktu untuk bermain lebih lama lagi, kita harus cepat kembali. Aku tidak tahu apakah kamu telah menginstruksikan Demon Master untuk menanyakan keberadaan tuanmu. Istri guru itu sibuk berkata. Wajah Tang Zichen pucat. Fenger, ada apa denganmu? Tang Zichen berkata, Nyonya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Apa itu? Aduh, biarkan saudara divisi lain ikut. Sesaat kemudian, semua saudara divisi Tang Zichen datang. Kakak Feng, apa yang kamu lakukan? Secara misterius, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali untuk membangun sekte kami? Kapan kamu akan pergi untuk kembali? Kakak Dao. Ya, Saudara Win, setelah bermain begitu lama, tidak ada lagi misteri di dunia ini. Aku merasa cukup maju ketika pertama kali datang ke sini, tapi sekarang tidak lebih dari itu. Udara di sini selalu terasa buruk, kata kakak senior kedua. Tang Zichen berkata, rekan-rekan, apakah Anda tahu di mana saya selama beberapa hari terakhir? Jangan bertele-tele. Saya mendengar seseorang melaporkan bahwa makam Seribu Bukit telah menghilang, jadi saya bergegas untuk memeriksanya dengan Xiao Meng, dan sebagai hasilnya, itu benar-benar hilang. Apa itu makam Seribu Gunung? Makam Seribu Bukit adalah jalan menuju dunia lain. Ah! Semua orang terkejut. Istri guru itu sibuk berkata, Windy, apa maksudmu? Sensei, ini artinya kita tidak akan pernah bisa kembali ke dunia lain. Bas, semua orang merasakan otak mereka berdengung. Bagaimana makam Gunung Seribu bisa hilang? Ini adalah persimpangan 2 dunia, ya. Sumei Qiandao. Bisa jadi Tuhan tidak mengizinkan orang dari kedua dunia untuk menyeberang, jadi setelah jumlah orang atau berapa kali makam Seribu Bukit menyeberang mencapai jumlah tertentu, atau setelah waktu mencapai jumlah tertentu, mereka akan mengubah lokasi untuk menghentikan lebih banyak orang menyeberang di masa depan.
Tentu saja, ini adalah hipotesis saya, dan premis dari hipotesis ini adalah bahwa memang ada Tuhan. Semua orang memandang Mo dengan tidak percaya. Tang Zichen mengangguk. Tebakan Xiao Meng juga sangat masuk akal. Selama beberapa tahun terakhir, saya sering melewati kedua dunia, jadi sekarang bagian itu disegel, mencegah saya datang dan pergi di antara dua dunia lagi. Adapun siapa menutup bagian itu, tidak masalah lagi, karena tidak peduli siapa itu, kita semua adalah mikroba di matanya, bahkan tidak sebaik semut. Bagaimana kita bisa begitu sial, jadi kita benar-benar harus tinggal di sini selama sisa hidup kita. Istri guru itu sedang terburu-buru, dia masih berpikir untuk mencari tahu tentang suaminya. Kakak laki-laki kedua Tang Zichen berkata, sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir. Sebagai perbandingan, teman-teman Tang Zichen di dunia ini tidak terlalu cemas karena mereka berasal dari dunia ini, dan skenario terburuknya adalah mereka tidak akan pergi ke dunia lain di masa depan. Bagian makam 1000 gunung telah menghilang, mungkin dipindahkan ke tempat lain di dunia ini, jadi tidak perlu terlalu cemas. Mungkin suatu hari nanti kita akan berada di tempat lain dan menemukan bagian itu setelah transfernya. Tang Zichen mengangguk, saya juga berpikir begitu, jalur antara dua dunia tidak boleh ditutup, itu pasti dipindahkan ke tempat lain yang tidak diketahui siapapun. Saya mengeluarkan perintah kelas dunia hari ini, meminta semua orang di dunia untuk mengawasi perubahan medan baru yang tiba-tiba yang muncul baru-baru ini, seperti gunung tertentu yang tiba-tiba menambahkan lubang runtuhan dalam semalam atau sesuatu seperti itu, dan jika ada kemungkinan besar jalur itu telah bergeser ke sana. Aduh, hanya itu saja. Adik perempuan Tang Zichen menghela nafas. Hari-hari setelah itu, Tang Zichen menjalani kehidupan yang kacau, atau lebih tepatnya, saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen, kakak perempuannya dan yang lainnya menjalani kehidupan yang kacau. Mereka tidak tahu harus bangun apa setiap hari, meskipun dunia ini memiliki tinggi kualitas hidup dengan susu dan roti, dan banyak makanan lezat lainnya yang belum pernah dinikmati dunia lain sebelumnya. Tapi, di mana jadinya? Tujuan hidup mereka bukanlah untuk menikmati hidup, tetapi untuk terus-menerus menerobos diri mereka sendiri. Di dunia ini tanpa dunia klan itu seperti ikan yang hidup di kolam, polanya ada di sana, dan tidak peduli seberapa besar pertumbuhannya, ia tidak dapat tumbuh sebesar ikan paus. Tang Zichen telah mengeluarkan perintah di seluruh dunia untuk turun, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Tidak ada tanggapan setengah hati. Brengsek, apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang memperhatikan perubahan yang muncul dalam semalam? Wah, sungguh sebuah tragedi, tidak bisa kembali ke dunia lain. Bagaimana dengan Muqianji? Bagaimana dengan guru? Bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan berakhir di sini selama sisa hidupmu? Kematian karena kesendirian. Tinggal di sini membiarkan banyak anak dan cucu. Tidak, ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Aku ingin yang terhebat dalam seni bela diri. Aku ingin menjadi seperti leluhur saat itu. Aku ingin bercita-cita melampaui alam leluhur dan selangkah demi selangkah mencapai puncak seni bela diri. Tang Zichen dan yang lainnya seperti tikus yang dikunci di dalam ruangan dan tidak bisa keluar. Tidak, kita tidak bisa terus menurun seperti ini. Tang Zichen memanggil tuannya dan yang lainnya untuk rapat. Windy, apa yang ingin kamu katakan untuk menghibur kami? Sensei berkata tanpa semangat. Si Sun, kita tidak bisa terus mengacau seperti ini. Sudah tidak mungkin untuk kembali. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak ikut campur? Bukankah begitu? Dunia ini seperti kolam kecil, kita semua adalah ikan kecil yang hidup di kolam ini, dan itu mengunci kita di dalamnya. Di sini, menurut Anda, masa depan apa yang kita miliki di kolam sekecil itu? Alangkah baiknya jika mereka yang telah tinggal di sini selama ini, karena mereka tidak tahu dunia yang lebih menarik di luar sana, hanya generasi ini yang berkembang biak, tapi kami tidak bahagia. Kakak berkata, si Sun Yang, aku tahu kamu mengkhawatirkan tuanmu, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan siapapun sekarang, jadi mengapa kamu tidak mendengarkan kakak Win dan mulai berlatih mulai besok seolah-olah kita akan kembali? Jika kita semua menyerah, maka kita bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk kembali. Ya, si San. Anggap saja lokasi gerbang tak berujung untuk sementara dipindahkan ke sini, dan jangan pernah menyerah pada diri kita sendiri. Pada awal hari berikutnya, Tang Zichen dan yang lainnya mengambil semangat mereka dan terus bekerja keras dalam pelatihan dan penelitian seni bela diri mereka. Pada saat ini, di dunia lain, jauh di pegunungan, guru Tang Zichen, Dingru, diikat di bawah pohon besar. Senior, biarkan aku pergi. Membiarkanmu pergi. Konyol. Senior, aku benar-benar tidak memiliki apa yang kamu inginkan.
Setahun yang lalu, saya secara pribadi mendengar seorang pria menekan Anda tentang identitas anak yang Anda ambil dan beberapa benda yang Anda bawa. Apakah menurut Anda saya tidak mendengarnya? Senior, ya, dia memang dijemput olehku, tapi sebenarnya tidak ada yang kamu inginkan, hanya surat biasa padanya, dan surat itu, setelah kamu menyiksaku selama setahun, aku sudah menulisnya untukmu, dan kamu melihatnya itu benar-benar bukan apa-apa, jadi mengapa kamu tidak melepaskanku? Dingru memohon dengan getir. Aku tidak percaya, kamu pasti berbohong padaku, pasti ada hal lain. Senior, saya tahu bahwa Anda sama sekali bukan pembangkit tenaga listrik master, Anda harus berada di luar pembangkit tenaga listrik master, saya tidak mengerti apa sebenarnya yang Anda cari untuk magang saya. Nak, kamu cukup cerdas, dan ya, aku memang tidak lagi berada di alam leluhur. Lalu apa sebenarnya asalmu? Sepertinya kamu sedang mencari seseorang. Ya, saya sedang mencari seseorang. Beberapa dekade yang lalu, beberapa keluarga super, di masa krisis, mengirim putra bungsu dari keluarga itu pergi diam-diam, karena putra bungsu ini, yang belum genap berusia 3 tahun, adalah seorang keberadaan yang tidak diketahui oleh musuh mereka. Hanya dengan mengirim putra yang tidak dikenal ini pergi, dapatkah mereka mempertahankan satu-satunya garis keturunan keluarganya, sehingga musuh tidak akan mengejar mereka. Tapi sayangnya, saya tahu tentang ini, saya telah mencari selama 20 tahun, saya sudah mencari hampir di mana-mana, saya tidak dapat menemukannya, dan sekarang saya hanya tinggal di tempat ini jauh dari benua lain, jadi saya yakin bahwa putra kecil yang dikirim pergi ada di sini. Katamu kamu menjemput seorang anak lebih dari 30 tahun yang lalu, terlihat seperti sesuatu yang tidak biasa, kan? Siapa yang mengatakan itu omong kosong, bukan semacam itu. Pada saat ini, wajah Dingru agak buruk, dia sepertinya mengerti bahwa pria kuat ini, ternyata tujuannya sama sekali berbeda dari Song Dingtian. Song Dingtian sebelumnya mencari-cari asal-usul Tang Zichen untuk melihat apakah ada teknik yang bagus. Namun orang ini, yang telah menemukan Tang Zichen, terkait dengan musuh Tang Zichen, dan kemungkinan besar dikirim oleh musuh asli Tang Zichen. Oleh karena itu, Dingru tidak akan banyak bicara sampai mati. Ketika dia mengambil Tang Zichen saat itu, dia merasa bahwa latar belakang Tang Zichen pasti luar biasa, belum lagi yang lainnya, hanya dari pakaian yang dikenakan Tang Zichen saat itu, sama sekali tidak ada penjahit di Jianghu ini yang bisa membuat pakaian seperti itu. Kain yang luar biasa. Surat itu tidak benar-benar mengatakan apa-apa tentang itu, hanya berharap orang yang cukup beruntung memilikinya akan membesarkannya dengan benar, tidak membiarkannya berlatih seni bela diri, dan mulai sekarang menjadi orang biasa. Sayangnya, lelaki tua di depannya tidak percaya sama sekali. Nak, aku mendorongmu untuk memberikan penjelasan yang jelas dan jujur tentang dirimu sendiri. Di mana kamu tinggal dan siapa nama anak yang kamu jemput itu? Aku tidak akan memberitahu. Yah. Pria tua itu menginjak kakinya dengan marah. Jika dia tidak cukup putus asa untuk mencari tahu, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk pria ini. Sekarang, Dingru tidak akan mengatakan apa-apa, tidak hanya tidak akan mengatakan apa-apa, bahkan identitasnya sendiri, jika tidak, lelaki tua itu bisa pergi ke sekolah naga ilahi dan segera mengetahui bahwa nama orang itu adalah petir angin, dan temukan Wind Lightning untuk memverifikasi bahwa itu bukan anak yang dia cari. Dingru berkata dalam hati, saya tidak boleh mengungkapkan identitas saya sendiri, apalagi nama Fenger, atau Fenger pasti dalam bahaya. Fenger adalah orang yang dia cari dalam 8 dari 10 kasus. Dingru tampaknya sangat yakin pada dirinya sendiri, dan dia juga ingin tahu apa asal-usul Fenger yang sebenarnya, dan mengapa seseorang yang telah melampaui ranah seorang master akan datang mencarinya. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Ya, Tang Zichen dan saudara laki-laki dan perempuannya telah hidup di dunia ini selama 3 tahun. Untungnya, dalam 3 tahun ini, adik perempuan telah benar-benar melangkah ke alam leluhur, dan tentu saja, adik perempuan telah menciptakan seni bela dirinya sendiri, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Tang Zichen yang tak ada habisnya. Little Meng, di sisi lain, akhirnya memahami dao bela dirinya sendiri, dan hanya menunggu hari ketika dia dapat melangkah untuk menciptakan seni bela dirinya sendiri, sehingga melangkah ke leluhur. Orang-orang lainnya, saudara dan saudari Tang Zichen tidak banyak berubah, sebaliknya teman-teman Tang Zichen di dunia ini, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, dan lainnya telah mencapai kesempurnaan alam persatuan dan kesempurnaan hebat. Jika ini berlanjut, kekuatan masa depan mereka bahkan mungkin melampaui beberapa saudara dan saudari Tang Zichen. Tampaknya mereka telah banyak berubah sejak fisik mereka telah diubah oleh pedang bulan terkubur milik Mu Qianji.
Adapun Tang Zichen, kemajuannya dianggap yang terbesar karena, dalam 3 tahun terakhir, dia telah melangkah ke tahap tengah alam leluhur. Tang Zichen mampu melangkah ke tahap awal alam leluhur, tetapi untuk dapat melangkah ke tahap tengah alam leluhur lagi dalam rentang waktu beberapa tahun yang singkat ini sangat menakutkan. Adapun Sifu Tang Zichen, dia masih berada di tahap tengah alam Zongxi, dan Tang Zichen sudah setara dengan dunia seni bela diri Sifunya. Yan Xingyi sangat mengagumi Tang Zichen, dan dia juga merasa bahwa masa depan Tang Zichen pasti luar biasa, sepertinya asal-usul Tang Zichen pasti luar biasa. Yan Xingyi merasa sudah waktunya untuk memberitahu Tang Zichen tentang mengadopsi dia sebagai seorang anak. Tentu saja ada yang senang dan ada yang sedih. Misalnya, Yan Qiang, Long Tianjin. Dalam 3 tahun ini, ayah Yan Qiang, yaitu Yan Long, dia meninggal dunia, bukan dalam kematian, tetapi di akhir hidupnya. Itu bukan satu-satunya hal yang membuat Yan Qiang bersedih, tetapi juga dirinya sendiri. Semua orang tahu bahwa di antara orang-orang yang telah diubah oleh pedang bulan pemakaman Mu Qianji, tidak ada Yan Qiang dan Long Tianqin. Sekarang, hampir 10 tahun dalam sekejap. Baik Yan Qiang dan Long Tianqin hampir berusia 40 tahun. Yan Qiang lebih baik, Long Tianqin adalah yang terburuk, bakat bela dirinya rendah, jadi, hampir 40, dia benar-benar terlihat seperti tingkat bibi saat ini, meskipun dia sangat menjaga dirinya sendiri, dia tidak bisa menyembunyikannya, kaki gagak di sudut matanya, dan berdiri bersama dengan Su Meiqian dan yang lainnya, dia jelas tidak berada di level usia yang sama. Tang Zichen juga tidak berdaya tentang hal ini. Adapun Yan Qiang, meskipun dia akan lebih baik, tetapi pada usia 40 tahun, dia juga jelas berada di atas Liu Yue, Wang Xing dan lainnya yang lebih tua. Yan Qiang hanya bisa menghela nafas, orang-orangnya sama, nasibnya berbeda, sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan transformasi pedang bulan pemakaman Mu Qianji. Ini adalah takdir, melihat Wang Xing dan yang lainnya telah melangkah ke kesempurnaan besar alam persatuan, dia bisa hanya iri. Di bawah fasilitasi Tang Zichen, Yan Qiang menikah dengan Long Tianjin. Usia mereka berdua sudah tidak muda lagi, sudah waktunya menikah. Long Tianqin dulu menyukai Tang Zichen, tapi sayangnya takdir mempermainkannya, Tang Zichen tidak menyukainya, dan sekarang dia sudah tua dan jompo. Tang Zichen berdiri di depannya seperti putranya, dia juga punya diri, pengetahuan dan tentu saja tidak berani berfantasi. Jadi, dia menikah dengan Yan Qiang yang simpatik dan bersiap untuk menghabiskan sisa hidupnya seperti ini. Suatu malam istri guru Tang Zichen memanggil Tang Zichen ke kamarnya. Jangan terlalu banyak berpikir, bukan seperti yang Anda pikirkan. Sifu, ada apa ibu? Tang Zichen bertanya. Istri guru masih belum tidur, duduk di sofa di kamar, sedang membaca buku. Hidup di dunia ini selama beberapa tahun. Istri Tang Zichen juga telah berubah mode, sedikit berbeda dengan istri guru sebelumnya, seperti gaya urban keindahan perasaan presiden. Jika dia bukan istri guru Tang Zichen mungkin benar-benar tergoda ketika dia melihat orang yang begitu cantik, layak menjadi orang hebat keindahan yang menjadi sensasi saat itu. Fenger, aku tidak mengganggu istirahatmu. Apa yang dibicarakan istri guru, di era ini, kehidupan malam bahkan belum dimulai pada jam 9. Oh, Fenger, sekarang ranah seni bela dirimu sama dengan milikku, dan kau masih sangat muda, jalan masa depanmu pasti akan lebih jauh dari jalan Shinisan. Sifu, itu belum tentu benar, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Fenger, kamu bahkan tidak jauh melampaui tuanmu, sepertinya kamu benar-benar bukan orang biasa. Si Sun Yang, apakah kamu mencoba mengatakan sesuatu tentang asal-usulku? Selama ini, aku tidak memintamu secara sukarela karena aku tahu jika kamu ingin berbicara, kamu secara alami akan berbicara denganku. Benar, yah, Si Sun, aku juga ingin tahu siapa aku. Sifu berkata, beberapa dekade yang lalu, ketika tuanmu dan aku sedang menuruni gunung, kami melewati tepi laut dan melihat kotak aquamarine yang halus, jadi kami mengeluarkan kotak itu. Karena peti itu sekilas bukan barang biasa, dan tidak ada seorang pun di benua kami yang bisa membuatnya. Kami pikir itu semacam emas, perak, dan perhiasan, tetapi setelah membukanya, kami tercengang. Ada seorang anak di dalam, dan anak itu berusia sekitar 5 tahun, dan ya, anak itu adalah kamu. Kenapa aku berada di dalam kotak? Dan itu masih mengambang di laut. Tang Zichen tidak percaya.
Tidak, bukan itu yang benar-benar mengejutkan. Kami melihat sebuah surat di dalam kotak, seharusnya ditulis oleh kerabatmu. Surat itu mengatakan bahwa mereka menginginkan seseorang yang cukup beruntung untuk mengadopsimu, bukan untuk mengajarimu seni bela diri, sehingga kamu bisa, jadilah orang biasa, dan surat itu juga menyebutkan bahwa kamu berumur 3 tahun. 3 tahun. Bukankah kamu baru saja mengatakan aku berumur sekitar 5 tahun? Apakah aku berumur 3 tahun sama dengan 5 tahun? Tang Zichen bertanya. Mentor Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak, saya seorang dokter, bagaimana mungkin saya tidak menguji usia Anda? Ketika kami membuka kotak itu, Anda memang berusia 5 tahun, yang berarti Anda telah menghabiskan 2 tahun di dalam kotak. Petik 2. Ya, kamu dimasukkan ke dalam kotak yang indah itu sejak kamu berusia 3 tahun, dan kemudian ke laut, dan baru setelah kamu berusia 5 tahun kami menemukanmu, dan kamu telah hidup 2 tahun sendirian di dalam kotak kecil itu, dan hatiku hancur melihatmu saat itu. Seorang anak yang sangat kecil, aku tidak tahu bagaimana dia bertahan selama 2 tahun ini, terbaring sendirian di dalam kotak setiap hari, mengambang di laut, itu sangat memilukan. Shinisan menyeka air matanya dan berkata, Bibi, saya agak bingung, bukankah saya akan mati kelaparan? Tang Zichen bertanya. Fenger, karena kerabatmu memasukkanmu ke dalam kotak, tentu saja mereka tidak akan membiarkanmu mati kelaparan. Jika aku tidak salah, ketika kamu dimasukkan ke dalam kotak, kamu pasti sudah mengambil semacam harta itu, setidaknya dapat memastikan bahwa Anda tidak akan mati kelaparan atau mati kehausan dalam beberapa tahun, menjaga nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda, dan tanpa mengambil makanan secara langsung, dan tentu saja tanpa kotoran. Harta semacam ini tidak jarang. Oh. Tang Zichen mengangguk, dia sendiri tidak ingat apa-apa, satu-satunya hal yang dia ingat adalah bahwa dia dulu ingat bahwa ketika dia berusia sekitar 3 tahun, seorang wanita telah memintanya untuk menuliskan teknik tersembunyi darah kehidupan, dan tentang wanita itu juga tidak jelas, dia sama sekali tidak ingat penampilannya. Istri guru menangis ketika mengingat kejadian itu. Seorang anak yang begitu kecil, dimasukkan ke dalam kotak, lalu dibuang ke laut, dibiarkan hanyut, dan ada juga risiko terkubur di dalam perut ikan. Betapa tak berdayanya, telah melakukan ini. Saya yakin ibu itu, ketika dia melemparkan kotak itu ke laut dengan tangannya sendiri, hati itu pasti hancur, pasti membuat rencana untuk mengucapkan selamat tinggal selamanya. Yan Xinyi tidak bisa membayangkan, 2 tahun itu, Tang Zichen sendirian begitu kecil, tidak ada apa-apa, kesepian di dalam kotak untuk tumbuh, dari 3 tahun, tumbuh hingga 5 tahun. Dia tidak tahu mengapa ibunya, yang dulu sangat mencintainya, tiba-tiba tidak menginginkannya lagi. Ketika dia membuka kotak itu dan melihat mata jernih anak itu, Yan Xinyi tidak akan pernah bisa melupakan momen itu seumur hidupnya. Baiklah, Bibi, jangan menangis, aku hidup dan sehat, kata Tang Zichen agak sedih. Tang Zichen tidak menyalahkan orang tuanya sendiri mengapa mereka membuangnya, itu pasti pilihan terakhir, dan saya takut ketika mereka menceburkan diri ke laut, itu lebih menyakitkan daripada orang lain. Perasaan memisahkan daging dan tulang, orang yang tidak memiliki pengalaman pribadi tidak akan mengerti. Ketika Tang Zichen mendengar istri gurunya mengatakan itu, dia tiba-tiba juga ingin tahu siapa orang tuanya dan asal-usulnya. Bibi Sifu, apakah ada hal lain tentang asal-usul saya selain ini? Don Zichen bertanya. Hanya sebuah surat yang sangat singkat, yang tidak mengungkapkan apapun tentang asal-muasalmu, mungkin untuk melindungimu jika kamu jatuh ke tangan yang salah. Namun, kotak yang indah, dan caramu berpakaian, dan fakta bahwa Anda dapat hidup selama 2 tahun tanpa makan apapun di dalam kotak itu menunjukkan bahwa Anda pasti berasal dari barisan panjang orang, atau setidaknya dapat dipastikan bahwa Anda bukan seseorang dari sungai dan danau kita itu. Jadi, baik tuanmu dan aku menduga bahwa kamu, kemungkinan besar, terapung dari seberang lautan yang jauh, dari benua lain. Yah, suatu hari aku akan menyeberangi lautan yang jauh untuk melihat, tentu saja, hanya jika kita masih bisa kembali ke dunia lain, jika tidak, semuanya sia-sia. Fenger, kerabatmu pasti sangat tidak berdaya untuk mengirimmu pergi begitu keras saat itu, kamu tidak ingin kembali ke benua itu dengan mudah. Jika tidak, upaya telaten kerabatmu di tempat pertama akan sia-sia, sia-sia. Tang Zichen dengan tegas berkata, Shizuo, saya harus tahu asal-usul saya ingin mengenal orang tua saya, dan keluarga saya, karena saya sudah tahu, saya tidak dapat melakukannya tanpa mendengarnya. Yan Xinyi menyesal mengatakan, seharusnya aku tahu untuk tidak memberitahumu.
Kamu tahu, jika aku memberitahumu kamu akan seperti ini, surat dari kerabatmu telah mengatakan bahwa mereka tidak ingin kamu berlatih seni bela diri, jadi bahwa Anda bisa menjadi orang biasa. Awalnya kami juga tidak bermaksud mengajari Anda untuk berlatih seni bela diri, tetapi Anda berbakat, Anda menyaksikan saudara senior lainnya berlatih seni bela diri, dan kemudian Anda dapat melihatnya, dan Anda juga lebih kuat dari mereka, jadi kami juga tidak berdaya. Sensei, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Yan Xingyi berkata, Fenger, jika kita benar-benar dapat kembali ke dunia lain di masa depan, maka Anda harus berjanji kepada saya bahwa kecuali Anda pada akhirnya adalah Grandmaster yang hebat dan sangat kuat, Anda dapat pergi dan menemukan jawaban atas asal-muasalmu, oke? Tang Zichen mengangguk, oke, aku berjanji padamu. Kamu tidak boleh menyalahkan si Zuo. Aku bisa mengerti, lagi pula aku terlalu lemah, jika aku benar-benar memiliki musuh, aku hanya akan mencari kematian. Bagus, kalau begitu kamu harus kembali dan istirahat, sudah larut, tidurlah lebih awal. Selamat malam, Si Sun. Tang Zichen pergi, dan istri guru menutup pintu, berbaring di tempat tidur sendirian. Sudah 4 tahun sejak suaminya menghilang, dan dia dikelilingi oleh kesepian setiap saat. Jika suatu hari dia mengetahui bahwa suaminya benar-benar mati, lalu dia siap mengikutinya, karena tidak ada artinya dia hidup sendiri. Tang Zichen sedang berbaring di tempat tidurnya, saat ini pikirannya dipenuhi dengan apa yang dikatakan istri gurunya tentang dia. Tadi Tang Zichen ada di kamar istri gurunya, dia bersikap tenang, tapi itu hanya akting. Sekarang kembali ke kamar seseorang, seluruh tubuhnya tampak seperti orang gila. Jadi aku punya ibu, ternyata ibuku tidak meninggalkanku, ibu, anak itu sangat merindukanmu, di mana kamu? Mata Tang Zichen lembab, dia membenci masa kini ketika dia masih kecil dan ditinggalkan dia, tetapi sekarang dia tahu bukan itu masalahnya. Dia tidak bisa melepaskan hatinya, dia tidak meneriakkan kata ibu, sejak dia masih kecil, dia tiba-tiba ingin meneriakkannya sekali, dia ingin untuk mengetahui seperti apa ibunya. Namun, dia tidak tahu sama sekali sekarang, karena dia tidak bisa kembali ke dunia lain, dan bahkan jika dia melakukannya, kekuatannya tidak akan dapat dengan mudah menemukan hak kesulungannya sendiri, dan bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin masih belum bisa melihat ibunya karena 9 dari 10 ibunya sudah meninggal. Tang Zichen mengumpulkan kebencian di dalam, siapa yang menghancurkan rumah aslinya, siapa yang memisahkannya dari darah dan daging ibunya. Desis Tang Zichen, pikirannya dihantui oleh gambaran samar dalam ingatannya, suara seorang wanita memeluknya dan memintanya untuk mengingat rahasia seni bela diri. Dia pasti ibuku, pasti ibu, aku sangat merindukanmu. Tang Zichen berlutut dan tersedak air mata. Malam tanpa sepatah kata pun, keesokan harinya, Tang Zichen bangun lebih awal. Sebenarnya Tang Zichen belum tidur semalaman, jadi dia bangun pagi untuk berlatih seni bela diri. Saya harus tumbuh dengan cepat, saya ingin menemukan asal-usul saya ingin tahu siapa yang menyakiti keluarga saya harap saya masih memiliki kesempatan untuk melihat ibu saya, kata Tang Zichen dalam hati sambil berlatih seni bela diri. Dari jauh, Yan Xingyi memandang Tang Zichen dan melihat Tang Zichen berkeringat dan berlatih. Dia sepertinya tahu bahwa itu pasti karena dia memberitahu Tang Zichen tentang asal-usulnya tadi malam yang menginspirasi Tang Zichen untuk berlatih seni bela diri dengan sangat keras hari ini, ingin melatih dirinya sampai merasa seperti iblis. Terlebih lagi, Yan Xingyi merasakan kebencian dari pedang Tang Zichen. Yan Xingyi menghela nafas, benar-benar tidak yakin apakah benar atau salah memberitahu Tang Zichen. Tujuan memukulinya sejak dia masih kecil dan Dingru tidak memberitahu siapapun adalah membiarkan Tang Zichen hidup dalam damai, bukan untuk membebaninya karena beban yang bukan miliknya, yang juga diminta kerabatnya dalam surat-surat mereka. Namun, memberitahu Tang Zichen juga memiliki keuntungan untuk memotivasi Tang Zichen, membuatnya lebih termotivasi dan lebih jelas dalam tujuannya. Hal tak berwujud yang disebut motivasi ini tidak terlihat, tetapi dalam beberapa kasus itu sangat penting. Misalnya, pernah dicatat dalam sebuah buku kuno bahwa seseorang melangkah ke penyelesaian agung alam leluhur, dan tidak dapat maju untuk beberapa dekade kemudian, dan tiba-tiba suatu hari istrinya yang diikat diperkosa dan kemudian dibunuh oleh seorang lelaki kuat yang melampaui leluhur, dan kebencian yang tak berkesudahan ini menyelimuti hatinya, yang menginspirasinya untuk membalas dendam, dan akibatnya, dia segera melampaui leluhur. Setelah dan akhirnya bisa membalas dendam. Yan Xingyi menceritakan kisah hidup Tang Zichen, yang juga memiliki manfaat motivasi. Apa yang terjadi dengan saudara Win? Mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini untuk latihan seni bela diri? Dan itu seperti mengambil bubuk mesiu. Kakak dan adik Tang Zichen memandang Tang Zichen dengan bingung.
Wang Xing dan yang lainnya juga datang. Selamat pagi, rekan guru dan saudara. Wang Xing menyapa saudara dan saudari Tang Zichen. Selamat pagi, Wang Xing. Sekarang setelah mereka semua berbaur, mereka sama sekali bukan orang asing. Wang Xing melihat ke arah Tang Zichen dan berkata, "Hei, gaya pedang Zichen agak kurang hari ini, sepertinya agak ganas." Kakak kedua Hao Zizu menatap kosong pada Wang Xing, "Kamu hanya tahu." "Hehe, tidak mungkin tadi malam Zichen menyerah sebelum waktunya dan dihukum dengan berlutut untuk menggosok semalaman." Wang Xing terkekeh. Namun, sekelompok saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen memandang Wang Xing dengan bingung dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti?" Kakak dan adik Tang Zichen masih relatif sederhana, bagaimana mereka bisa mengerti kata-kata Wang Xing? "Baiklah, aku tidak ingin menjatuhkan kalian, baiklah, aku akan menyikat gigi." Masih memainkan teka-teki bodoh. Tang Zichen berhenti berlatih pedangnya dan menarik napas dalam-dalam. "Kakak Feng, hari ini sangat pagi." Baiklah, kata Tang Zichen. Tang Zichen mengendalikan emosinya dan tidak membiarkan mereka menguasai dirinya. "Semua orang pergi menyikat gigi dan mencuci muka, lalu makan, setelah itu, aku akan membawamu ke suatu tempat," kata Tang Zichen. "Ke tempat apa? Kita akan tahu setelah kita makan." Tang Zichen berencana untuk pergi ke Pulau Bela Diri, tentu saja bukan untuk bepergian, tetapi ke Batu Kenangan. Di kota bawah tanah di Pulau Marsial ada batu memori yang lebih maju. Batu memori ini telah ditutup karena kekurangan energi. Awalnya Tang Zichen tidak berniat pergi ke sana lagi. Namun, Tang Zichen mengetahui asal-usulnya. Dia sangat dibutuhkan untuk menjadi kuat dalam dirinya sendiri, karena keinginannya untuk mengenal ibunya mencapai tak terhingga. Keinginan ini memaksanya. Oleh karena itu, Tang Zichen harus mencoba lagi untuk melihat apakah dia dapat memasuki batu ingatan itu untuk berlatih lagi. Di batu kenangan itu, ada banyak pembangkit tenaga alam Zongxi, dan di masa lalu, Tang Zichen masih ada di sana, dan berulang kali ditembak mati oleh pembangkit tenaga listrik alam Zongxi belasan kali, dan pada akhirnya, niat membunuh Tang Zichen meningkat banyak. Pada akhirnya, niat harus membunuh cukup kuat untuk mencapai level tertentu, dan kemudian terakumulasi menjadi dao bela diri, dan kemudian menciptakan seni bela dirinya sendiri, sehingga melangkah ke Zongxi. Tentu saja, proses ini adalah mudah dikatakan, dan semua orang bisa melihat berapa banyak waktu dan usaha yang dihabiskan Tang Zichen untuk itu. Setelah makan, Tang Zichen berkata kepada semua orang, "Semuanya, hari ini kita akan pergi ke Pulau Bela Diri." "Mengapa kita pergi ke Pulau Bela Diri? Penguasa Wulin sudah lama meninggal. Haruskah kita memberikan penghormatan kepadanya? Selain itu, Pulau Hutan Bela Diri jika memiliki pemilik baru. Zichen, kamu tidak akan pergi dan merebut kembali Martial Island untuk murid pemilik sebelumnya, kan?" "Baiklah, jangan menyela, Martial Island memiliki batu memori, saya ingin melihat apakah saya masih bisa memasuki batu memori untuk berlatih lagi. Juga, saudara laki-laki dan perempuan saya, dan istri dan saudara perempuan guru saya, belum melihat batu memori, jadi bagus bagi mereka untuk mengalaminya sekali." "Baik." Tang Zichen melihat ke arah Yan Qiang yang tidak jauh dan bertanya, "Yan Qiang, apakah kamu mau ikut?" Yan Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Baiklah, kalau begitu kamu tinggal di rumah bersama istrimu." "Oh, oke, kalian duluan, semoga berhasil." Yan Qiang menyaksikan Tang Zichen dan yang lainnya naik ke kapal terbang dan meninggalkan kota Wangjing. Dia memiliki perasaan sedih yang tak terlukiskan, waktu dan takdir yang luar biasa. Long Tianqin datang dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi bersama mereka ke Pulau Bela Diri untuk berlatih? Mereka semua adalah kesempurnaan alam persatuan, kesempurnaan hebat, serta pembangkit tenaga alam leluhur. Mengapa saya, alam bawaan, harus mengikuti mereka? Aduh, sungguh takdir, jika kamu juga telah terluka oleh pedang bulan terkubur Mu Qianji hari itu, maka mungkin hari ini kamu akan berada di kesempurnaan alam persatuan, hidupmu akan berbeda dari sekarang, dan kamu tidak akan menikah denganku." Long Tianqin menghela nafas. "Apa gunanya membicarakannya sekarang? Saya sebenarnya pantas mendapatkannya. Mungkin saya selalu berpikir saya terlalu masuk akal. Saya selalu berpikir saya hanya bisa bertahan lama jika saya melakukan hal yang masuk akal. Sedikit yang saya tahu bahwa pada akhirnya saya akan menjadi korban dari apa yang saya pikir adalah kewarasan." "Apa maksudmu?" "Pada hari itu Mu Qianji melakukan pembantaian di kota Wangjing.
Liu Yue dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka akan menghentikan Mu Qianji, meskipun mereka tahu bahwa menghentikan Mu Qianji akan menjadi hukuman mati, mereka tetap memutuskan untuk menghentikannya, dan saya, pada saat itu, sangat menentang tindakan irasional seperti itu. Ini adalah hukuman mati total untuk apa-apa, ini bukan kebenaran, ini adalah hukuman mati yang tidak berarti. Saya mengatakan kepada semua orang untuk tidak pergi, seperti yang terjadi hari ini dengan kita. Tidak bisa menghentikan Mukachi untuk membunuh orang. Namun, mereka masih cukup bodoh untuk mati, dan saya, salah satunya, tidak pergi. Saya secara rasional memilih apa yang saya pikir adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan saya tidak melakukannya, berpartisipasi dalam perilaku irasional seperti itu. Akibatnya, apa sih, mereka semua meningkat, dan saya, yang mengira saya waras, tetap datar. Mungkin ini adalah surga yang menghukum saya, berpikir bahwa saya adalah orang tanpa kebenaran. Yan Qiang berkata dengan agak sinis. Long Tianqin berkata, mungkin begitu, meskipun tindakan pada saat itu adalah hukuman mati, itu cukup untuk disebut kebenaran, sedangkan tindakan Anda, meskipun waras, bukanlah kebenaran. Oleh karena itu, Anda kehilangan kesempatan. Yan Qiang menutup matanya dan tampak sangat kesakitan di dalam. Sekarang semua orang masih muda dan memiliki bakat tinggi, tetapi dia dan Long Tianqin hanya bisa menikah dan menghabiskan hidup mereka seperti ini. Awalnya, mereka berharap di masa depan, setelah Mu Qianji meneliti rahasia pedang bulan pemakaman, mereka akan melihat apakah mereka dapat memiliki kesempatan kedua, tetapi siapa yang tahu bahwa jalan menuju makam Gunung Seribu telah menghilang, dan dari apa yang dikatakan Tang Zichen, sepertinya Mu Qianji tidak ditemukan dimanapun, sungguh takdir. Saat ini, Tang Zichen dan yang lainnya sedang duduk di kapal terbang. Xiao Meng menghela nafas, saudara Yan Qiang tampaknya sangat tersesat, sayangnya, saya benar-benar tidak menginginkan ini, saya sangat berharap mereka juga dapat bergabung dengan kami, saudara Zichen, kami sepakat bahwa kami adalah mitra seumur hidup. Liu Yue mendengus, jangan bersimpati dengan Yan Qiang, dia bukan orang yang benar. Ketika Mu Qianji membantai, kami semua tidak takut mati untuk menghentikannya, hanya saja dia sangat menyarankan kami untuk bersikap bijaksana, jangan pergi, mati, lalu kita tetap pergi, dia tidak mengikuti kita, sekarang lihat tidak menjadi orang benar adalah akibatnya. Wang Xing juga menganggukkan kepalanya. Tang Zichen berkata, baiklah, mari kita hentikan omong kosong, setiap orang memiliki pilihan mereka sendiri, tidak peduli apa, Yan Qiang juga saudara kita, selain itu apa yang kalian lakukan saat itu memang mengirim diri kalian sendiri sampai mati, hanya saja kalian beruntung, pedang bulan pemakaman Mu Qianji kebetulan sangat misterius, jika tidak kalian semua pasti sudah mati selama hampir 10 tahun. Setiap kali aku kembali, aku harus pergi dan membakar kertas untuk kalian, dan aku masih berbicara sarkastik di sini, semuanya takdir. Oke, aku salah. Liu Yue menundukkan kepalanya dan berkata. Perjalanan itu tanpa kata, dan segera mereka tiba di Pulau Marsial. Tang Zichen sudah lama tidak ke Pulau Bela Diri, dia juga nongkrong di Akademi Bela Diri saat itu, dan dalam sekejap mata, dia sudah menjadi Master Sekte, dan itu sudah 20 tahun yang lalu. Martial Island tidak banyak berubah dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, tapi tentu saja, terakhir kali Tang Zichen datang ke Martial Island adalah sekitar 10 tahun yang lalu. Tang Zichen berkata, ayo pergi ke Akademi Hutan Bela Diri dulu, lalu kita akan mencari Jin Daois, Lin Bai dan beberapa lainnya, murid Tuan Pulau, dan akhirnya kita akan melihat batu kenangan. Bagus. Tang Zichen pertama kali tiba di Akademi Hutan Bela Diri. Su Meiqian melihat ke gerbang Akademi Seni Bela Diri dan berkata, sulit dipercaya bahwa 20 tahun yang lalu ketika kami pertama kali mendaftar. Liu Xiangyun mengangguk dan berkata, ya, rasanya masih kemarin. Adik perempuan Tang Zichen bertanya, tempat apa ini? Xiangyun Liu berkata, ini adalah akademi yang memanggil orang untuk berlatih seni bela diri, dan memiliki berbagai departemen yang dibagi menurut senjata yang digunakan, seperti Departemen Ilmu Pedang, Departemen Klub, dan seterusnya, sebagainya. Wow, tempat yang cukup menarik, kata kakak laki-laki Tang Zichen, Xie Yong. Ayo masuk dan jalan-jalan, lagi pula, aku adalah seorang selebriti di sini saat itu, aku hanya tidak tahu apakah ada yang masih mengingatku dari Akademi Seni Bela Diri hari ini. Liu Yue sibuk berkata, bukankah ini omong kosong? Kamu sekarang adalah selebritas kelas dunia, yang di seluruh dunia tidak tahu bahwa kamu yang terkuat.
Itu belum tentu benar. Orang-orang yang tahu tentang saya di dunia ini semuanya berada di atas alam persatuan, yang terkuat di atas. Sulit bagi orang-orang di bawah ini untuk menghubungi informasi tentang yang terkuat di atas alam persatuan, kata Tang Zichen. Oh, sepertinya begitu. Kita masih sangat lemah. Kita bahkan belum tahu tentang alam persatuan. Seperti yang diharapkan, ketika Tang Zichen masuk ke Akademi Seni Bela Diri, tidak ada yang mengenal Tang Zichen dan yang lainnya. Mereka hanya bertemu dengan beberapa anak laki-laki dan akan melihat beberapa wanita cantik tanpa henti. Tang Zichen berjalan dan tiba di Departemen Penyembuhan Akademi Seni Bela Diri. Tang Zichen berhenti. Tang Zichen masih sangat menyukai Departemen Penyembuhan. Ini adalah departemen penyembuhan, yang berspesialisasi dalam mengajar seni penyembuhan orang. Di dunia ini, seni penyembuhan tingkat lanjut menjadi seni penyembuhan. Tang Zichen berkata kepada Sini dan yang lainnya. Oh, Tang Zichen tersenyum, dengan Siniang, Dokter Dewa, sistem penyembuhan ini agak terlalu rendah. Tang Zichen mendengar bahwa sepertinya ada seseorang di kelas di departemen penyembuhan. Tang Zichen berkata, jangan ragu untuk berkeliling, saya akan berjalan-jalan ke departemen penyembuhan untuk mengenang masa lalu. Semua orang mengangguk dan tidak mengikuti Tang Zichen ke ruang kelas. Tidak semua orang tertarik dengan ruang kelas. Namun, Little Sister akhirnya mengikuti. Saudara Feng, saya juga akan melihat apa yang disebut ruang kelas. Saya sendiri sebenarnya sangat ingin menjadi guru kedokteran. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama. Tang Zichen datang ke tahun pertama Departemen Penyembuhan. Ada 2 kelas di tahun pertama. Ketika Tang Zichen ada di sini 20 tahun yang lalu, hanya ada 1 kelas. Saat ini, di ruang kelas 1, seorang guru sedang mengajar. Semua siswa mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ada beberapa siswa yang lebih tua di koridor untuk mengamati. Little Sister berkata, saya tidak percaya ada orang di luar kelas yang mendengarkan. Guru yang mengajar di dalam. Saya kira dia sangat kuat. Saya ingin pergi dan mendengarkan dan mempelajari beberapa seni medis di sepanjang jalan. Bagus. Tang Zichen dan adik perempuan datang ke belakang kelas dan berdiri di tengah kerumunan. Ketika Tang Zichen melihat guru mengajar di podium, dia merasa akrab dan detik berikutnya, Tang Zichen teringat, bukankah ini Chang Sun Wuyan? Tang Zichen masih ingat saat itu, di Departemen Penyembuhan, teman satu mejanya adalah Chang Sun Wuhen, seorang wanita cantik berkaki panjang. Tang Zichen terkejut melihat Chang Sun Wuyan di kelas sekarang, tapi dia juga merasakan luapan emosi. Perubahan Chang Sun Wuyan dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu sangat bagus. Tang Zichen hampir tidak mengenalinya, meskipun dia masih terlihat cantik, tetapi tidak lagi kemudaan tahun itu, wajahnya lebih dari bekas luka. Waktu, seperti yang diharapkan, adalah musuh terbesar umat manusia. Pada saat ini, Chang Sun Wuyan tidak menemukan Tang Zichen dan masih mengajar dengan serius. Adik perempuan itu awalnya datang untuk melihat dengan rasa ingin tahu serta sikap belajar, tetapi ketika dia mendengar apa yang dibicarakan Chang Sun Wuyan, alisnya berkerut. Dao kakak Feng, kenapa guru ini mengajar? Sangat dasar, ini hanyalah sesuatu yang kami pelajari ketika kami berusia 7 atau 8 tahun. Tang Zichen hanya tertawa. Adik perempuan pasti akan kecewa jika dia ingin datang ke sini untuk belajar sesuatu. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang berdiri di sampingnya berkata, jangan mengganggu kelas saya. Jika Anda ingin berbicara, keluarlah dan bicaralah. Kelas ini adalah kelas Profesor Chang Sun. Hanya ada 2 sesi kelas Profesor Chang Sun dalam seminggu. Oh, maaf. Adik perempuan meminta maaf dan menundukkan kepalanya. Tapi Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam. Pikiran Tang Zichen samar-samar teringat saat itu, ketika dia dan Chang Sun Wuyan berada di meja yang sama. Pada saat itu, Chang Sun Wuyan masih sangat muda dan cantik, penuh vitalitas, tapi sekarang sudah jauh lebih perwakilan. Saat itu kakinya yang panjang, tetapi juga sangat menarik perhatian Tang Zichen. Tang Zichen juga ingat saat itu ketika dia berada di meja yang sama, mencuri pandang ke payudaranya. Oh, sungguh masa lalu tak tertahankan untuk melihat ke belakang terus. Tahun-tahun tidak menunggu orang. Bel. Pada saat ini, bel berbunyi untuk mengakhiri kelas. Chang Sun Wuhen berhenti mengajar dan berkata, kelas dibubarkan, semua siswa. Setelah mengatakan itu, Chang Sun Wuyan keluar dari ruang kelas. Tang Zichen sibuk mengikutinya. Adik perempuan berkata, kakak Feng, apa yang kamu lakukan? Adik perempuan, aku akan mengobrol dengan guru itu. Kakak Feng, kenapa kamu seperti ini? Bahkan jika kamu menjemput perempuan, carilah yang lebih muda. Jangan katakan itu membuatku sedih dan tidak baik untuk didengar.
Sejujurnya, guru itu barusan, bernama Chang Sun Wuyan, 20 tahun yang lalu, dia dan aku berada di meja yang sama di kelas ini. Ah, dia adalah teman sekelasmu. Yah, itu masih meja yang sama, sudah lama sekali, dia benar-benar menjadi profesor di sini, aku akan menyusulnya. Oh, maaf, aku bukan teman sekelasmu, jadi silakan, aku tidak akan pergi denganmu, aku akan pergi mencari istri dan saudara laki-laki guruku. Bagus. Adik perempuan sedang sibuk berjalan pergi, dan Tang Zichen menyusul Chang Sun Wuhen di jalan setapak. Hai, teman lama, teriak Tang Zichen. Chang Sun Wuyan berbalik kaget, reaksi pertamanya bukanlah mata kabur, dia benar-benar melihat Tang Zichen tahun itu, dan kemudian dia yakin bahwa itu bukan mata kabur, ini adalah Tang Zichen yang asli, hanya saja Tang Zichen ini semuda 20 tahun yang lalu. Kamu Tang Zichen. Chang Sun Wuyan sibuk bertanya. Haha, teman lama, kamu masih ingat aku. Tang Zichen tertawa. Ini benar-benar kamu, ya? Kata Chang Sun tak percaya. Ya, tentu saja. Astaga, bagaimana mungkin, kamu tidak berubah sama sekali. Kenapa aku tidak berubah, rambutku yang terurai panjang ini, apakah aku memilikinya sebelumnya? Tang Zichen berkata sambil tertawa. Maksudku, penampilanmu, kamu masih terlihat sangat muda, dan, sepertinya, bahkan lebih tampan. Hehe, tidak masalah apakah kamu tampan atau tidak, Vaseles, bagaimana denganmu, jangan bicara tentang aku, mari kita bicara tentang kamu. Chang Sun Wuyan menghela nafas, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan seseorang yang setingkat dengan Anda, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kok begitu kita berada di meja yang sama, selamanya. Terima kasih karena masih mengakui saya sebagai sesama tablemate. Chang Sun Vaseles terlihat agak tertekan, hidup memang seperti itu, nasib semua orang tidak sama. Tanpa wajah, kenapa kamu menjadi profesor di sini? Don Zichen bertanya. Oh, apa lagi yang bisa saya lakukan, profesi saya adalah tabib, bukankah enak menjadi profesor di sini, dan saya suka diam, jadi cukup sepi di sini. Oke, jadi berapa banyak tabib kamu sekarang? 10 pin. Banteng. Oh baiklah. Tang Zichen berkata, saya ingat di masa lalu, di Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri, hanya ada beberapa tabib tingkat 10, bukan? Yah, sekarang hanya ada 4 dan biasanya yang lebih dari kelas 10 telah disewa oleh keluarga besar, dan yang akan tinggal di sini adalah yang lebih memilih kehidupan yang tenang. Tang Zichen dan Chang Sun Wuhen berjalan bersama, tidak lama kemudian, Chang Sun Wuhen berhenti di depan sebuah rumah villa. Aku pulang, kata Chang Sun Wuhen. Oh, kamu pulang begitu cepat, ya? Apa? Kamu ingin berjalan denganku lagi, dengan senang hati, oh. Chang Sun Wuyan tersenyum, tetapi senyumnya hanya menunjukkan sedikit sakit hati yang tak terlukiskan. Saat itu, dia sangat menyukai Tang Zichen dan mengakui perasaannya kepadanya, dia bahkan menciumnya, tetapi pada akhirnya, Tang Zichen meninggalkan Akademi Seni Bela Diri, dan tidak ada kontak setelah itu. Sekarang sudah 20 tahun, Tang Zichen masih Tang Zichen yang sama, tetapi dia adalah seorang wanita berusia 40 tahun, masa mudanya tidak ada lagi. Masuk dan duduk, Chang Sun Wuhen mengundang. Apakah ini pantas? Mengapa tidak pantas? Oh, kurasa kamu tidak lajang sekarang. Aku tidak, kata Chang Sun tanpa wajah. Dan ya, kamu 40 menjadi lajang lagi bermasalah, apa pekerjaan suamimu? Tanya Tang Zichen. Juga seperti saya, seorang tabib, juga di Akademi Bela Diri, tapi tidak apa-apa, masuk dan duduk dan minum secangkir teh. Saat itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun berlari keluar dan berteriak, "Bu, bu." Gadis kecil itu sangat mirip dengan Chang Sun Wuyan. Tang Zichen tersenyum. Eternal Sunless berkata, ini putriku. Tidak buruk, putrimu sangat besar, kata Tang Zichen. Chang Sun Wuhen berkata kepada putrinya, Huan, panggil paman. Bu, kenapa tidak memanggilnya saudara laki-laki? Huan berpikir lebih baik memanggilnya saudara laki-laki. Oh, apapun. Kakak baik. Gadis kecil itu memanggil Don Zichen. Halo, Huan. Tang Zichen mengangguk. Huan, kamu bisa bermain sendiri. Mem. Chang Sun tersenyum, maaf aku membuatmu tertawa. Tidak sama sekali, kamu tampaknya memiliki kehidupan yang cukup bahagia. Baik, ini bukan kehidupan yang kuinginkan sejak awal, tapi harus berlanjut, bukan? Ya, aku lega kamu hidup bahagia. Oh, terima kasih. Mata Chang Sun rumit dengan senyuman. Baiklah, aku tidak di sini sendirian, aku pergi mencari orang lain, jadi aku tidak akan mengganggumu kalau begitu.
Apakah kamu yakin tidak ingin masuk dan duduk? Chang Sun Wuyan menatap mata Tang Zichen. Tang Zichen melihat matanya yang bersemangat dan berpikir, terlalu memalukan untuk tidak masuk saat kamu di rumah. Baiklah, kalau begitu minumlah secangkir teh, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kita berada di meja yang sama saat itu. Tang Zichen memasuki rumah Chang Sun Wuhen. Duduk di kursi, Chang Sun Wuyan sibuk menuangkan secangkir teh untuk Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, di mana suamimu? Keluarganya punya urusan dan kembali ke Kekaisaran Yan Huang untuk sementara. Oh, Tang Zichen, tinggallah untuk makan siang. Lebih baik tidak ada orang lain yang menungguku. Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Mereka berdua relatif tidak bisa berkata-kata, tampaknya dengan perasaan yang tak terlukiskan satu sama lain. Tang Zichen melihatnya lagi sekarang karena dia adalah seorang ibu, dan Tang Zichen memiliki sedikit rasa kehilangan yang tidak dapat dijelaskan di dalam. Tentu saja, orang-orang berusia 40 tahun ini masuk akal. Selain itu, bahkan jika dia masih lajang, Tang Zichen dan dia tidak mungkin, kita tidak berada pada tahap usia yang sama, dan ranah seni bela dirinya masih kurang dari bawaan, dalam 20 tahun lagi akan memberikan usia tuanya, bisa menjadi nenek Tang Zichen. Tang Zichen benar-benar tidak menginginkan ini juga alasan mengapa dia menolak Chang Sun Wuyan sejak awal. Tang Zichen minum teh dan tersenyum, baiklah, terima kasih atas keramahan Anda, saya akan pergi dulu. Tang Zichen berjalan keluar. Chang Sun Wuyan merasakan gelombang emosi yang tak terkendali. Jangan pergi. Tiba-tiba memeluk Tang Zichen dari belakang. Tubuh Tang Zichen bergetar, lagi pula, Chang Sun Wuhen adalah wanita yang sudah menikah, lebih baik Tang Zichen tidak melakukan itu. Tanpa wajah, lepaskan aku. Chang Sun Wuyan berkata, Tang Zichen, apakah kamu tahu bahwa aku sangat menyukaimu pada awalnya? Oh! Teriak Chang Sun Wuhen. Fiuh! Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tahu. Lalu kenapa kau tidak menginginkanku? Jalan kita berbeda, kita tidak ditakdirkan untuk bersama, bukankah kamu bahagia sekarang, bahkan putrimu sudah besar? Tidak, ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Apakah kamu tidak menyukai suamimu? Itu keputusan keluarga. Jadi ini takdirnya. Tang Zichen, bawa aku pergi. Eternal Sunless menangis. Tang Zichen kaget, Chang Sun Wuyan ini, sungguh pemikir. Tanpa wajah, jangan seperti ini. Oh, Tang Zichen, aku sangat menyukaimu, kenapa kamu tidak menerimaku sejak awal? Sekarang aku sudah tua dan jompo, aku tidak cukup baik untukmu, sudah terlambat, oh. Chang Sun Wuyan menangis sedih. Tanpa wajah, maafkan aku, yang bisa kukatakan adalah takdir telah membuat orang. Tang Zichen memutuskan tangan Chang Sun Wuhen, Tang Zichen bahkan sedikit menyesal datang kepadanya, tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap seperti ini meskipun dia adalah seorang ibu. Bahkan, Tang Zichen juga berpikir dalam dirinya sendiri bahwa jika dia menerimanya dan dia telah diubah oleh pedang bulan pemakaman Mu Qianji, mungkin nasibnya akan berbeda. Namun, bagaimana mungkin Tang Zichen tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi semuanya adalah takdir, bahkan tidak mempercayainya. Tang Zichen juga menyesal karena mengecewakan perasaannya saat itu. Bersambung.